Makanya waktu Pak Philip Mantova bikin KKR di Kupang itu, kan dikritik semua gereja. Karena gereja GMS itu kan baptis orang di lapangan sini. Dan saya yakin yang dibaptis itu bukan orang kafir. Itu orang-orang yang sudah bergereja, anggota gereja tertentu, ya, yang juga sudah dibaptis. Lalu diundanglah dibaptis, baptisan massal di lapangan Polda, bukan? Dan melahirkan protes dari gereja-gereja lain. Kan tidak sehat. Katanya mau oikumene. Tapi kok oikumene ujung-ujungnya baptis orang kayak begitu. Kan dikritisi. Ya. Merusak persaudaraan antara gereja. Kan begitu. Lalu apalagi gereja tertentu yang berusaha pergi jemput jemaat gereja lain dengan mobil. Bujuk, kunjungi. Dan mereka anggap ini jiwa baru. Mana jiwa baru ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Allah dalam 1 Petrus pasal 5 ya. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak Ibu, saudara-saudara milik Kristus dimanapun Anda berada, dari 1 Petrus pasal 5 ini minggu lalu saya sudah menyampaikan di ayat 1, saudara-saudara. Inti di ayat 1 itu bahwa memang sebagai sesama hamba Tuhan, Petrus memberi nasihat kepada para pelayan sekalipun dia adalah rasul, tapi dia menganggap bahwa penatua-penatua adalah teman bagi Petrus dan mereka adalah saksi penderitaan Kristus dan sudah pasti akan mendapatkan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak pada waktu Tuhan datang. Dan itu diperuntukkan bagi semua pelayan-pelayan Kristus. Dan di situ salah satu poin yang saya bahas adalah kerendahan hati Petrus ya. Sekalipun dia adalah rasul, pengikut langsung dari Tuhan Yesus, tetapi dia masih melihat satu hubungan pertemanan antara hamba Tuhan, dan itu sangat baik untuk kita terapkan hari-hari ini. Sebagai gereja Tuhan, sebagai pendeta hamba Tuhan, kita tentu tidak peduli perbedaan sinode, perbedaan tata gereja atau hal-hal minor yang sekiranya menjadi aturan main dalam gereja-gereja lokal. Yang kita soroti adalah hal-hal mayor yang bersifat doktrinal seperti doktrin Tritunggal ya. Doktrin tentang Kristus adalah Allah, dia satu-satunya penebus, keselamatan hanya karena iman, percaya bahwa Alkitab seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah, percaya doktrin pneumatologi secara benar, bahwa Roh Kudus adalah Allah setinggi-tingginya seperti Bapa dan Yesus, dan juga doktrin-doktrin lain seperti doktrin akhir zaman dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan masuk dalam ayatnya yang kedua, di mana Petrus berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Nah, menarik saudara-saudara,
Petrus ini pernah punya pengalaman seperti yang saya pernah sampaikan ketika menyoroti bagian ini, yaitu pengalaman di mana dia jatuh tetapi Tuhan tidak biarkan dia jatuh sampai tergeletak. Tuhan angkat kembali dia, saudara-saudara, dan dalam pemulihan yang Tuhan berikan kepada Petrus itu yang tercatat dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 17, di mana Tuhan Yesus bertanya 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini? Ya, itu terjemahan yang lebih tepat, lebih dari ini. Tapi kalau di terjemahan Indonesia, lebih dari mereka. Ya, padahal more than this. Ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ketika Petrus menjawab, Tuhan memberikan satu tugas, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Maka sekarang ketika dia tulis bagian ini untuk menasihati para penatua yang dipercayakan untuk mengurus domba-domba, dikatakan hal yang senada yang dia sudah terima dari Tuhan Yesus, dia seberangkan kepada kawan-kawan pelayanan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi domba itu, saudara-saudara, adalah milik Allah, ya, bukan milik pendeta, bukan milik sinode, saudara-saudara, ya. Dari King James dia bilang kawanan domba Allah yang ada di antaramu. Dari NIV dia bilang kawanan domba Allah yang ada dalam pemeliharaanmu. Dari New American Standard Bible dia mengatakan kawanan domba Allah di antaramu. Jadi ada kata domba Allah, ya, the flock of God, kawanan domba Allah. Nah, kata-kata of God, saudara-saudara, atau domba Allah atau milik Allah atau dari Allah, dalam bahasa Yunani adalah touteo. Itu satu bentuk genetif yang menunjukkan kepemilikan kekasih Allah. Jadi artinya adalah bahwa kawanan domba milik Allah. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi domba betul-betul milik Tuhan sendiri, bukan milik pribadi. Makanya menjadi salah kalau ada orang bilang, oh itu dombaku. Atau dalam konteks sekarang karena kita melihat ada begitu banyak sinode, ya. Misalnya kalau orang bilang kayak sinode saya, oh ini dombanya GSJA, mana ada domba GSJA, ya. Ini dombanya GBI, mana ada domba GBI. Ini dombanya GPDI, mana ada domba GPDI. Ini dombanya GKIN, tidak ada domba GKIN. Ini dombanya Gemit, tidak ada domba Gemit. Tidak ada domba HKBP, tidak ada domba GPIB, tidak ada domba GPPS, ya. Tidak ada domba GKI, GIDI dan lain sebagainya. Yang ada itu adalah domba Allah. Ya, maka jelas kalau melihat kebenaran ini, sebenarnya istilah pencuri domba itu juga istilah yang tidak tepat. Ya. Ya, karena biasanya kalau ada satu orang atau jemaat tertentu, dia dari sinode A, dia pindah ke sinode B. Lalu orang mulai bilang, pendeta, misalnya pendeta Melatok lah, ya. Ini memang fakta sebenarnya, ya. Pendeta Melatok itu suka curi domba orang. Nah, ini masalah ini. Biasanya omong-omong begini, kadang-kadang juga majelis dari gereja tertentu, ya. Tapi majelis yang mungkin pasar tugas pimpin ibadah keluarga, dia hanya bermodalkan renungan mana sorgawi yang jual di toko Glory atau beberapa supermarket. Itu biasa tuh, ya. Kalau kita habis bayar, ini buku-buku apa nih? Langsung penjaga bilang, itu mana sorgawi om, gitu kan. Lalu dia suka tuh beli itu. Dia tidak pernah suka dengan pelajaran firman yang ketat. Sehingga dia tidak dibekali dengan pemahaman yang kuat, pemahaman yang benar, pemahaman yang alkitabiah. Sehingga suka mengeluarkan istilah-istilah yang tabrak Alkitab. Istilah-istilah yang tabrak doktrin. Begitu, ya. Termasuk istilah pencuri domba.
Jadi pencuri domba itu tidak ada. Kalau bilang mungkin lebih tepat begini ya, karena fakta juga bahwa memang ada orang-orang yang dengan kepentingan bukan Injil, tapi hanya demi kepentingan gereja lokal atau sinode atau mungkin uang, income, pemasukan, dia secara tidak fair, dia secara tak beretika, kemudian pergi bujuk dari gereja A ke gereja B. Nah itu lebih cepatnya tidak beretika atau tidak menginjil dengan jujur, ya, tidak apa namanya, tidak, pokoknya tidak pas lah. Tapi bagaimanapun istilah pencuri domba tidak boleh ditempatkan di sana, ya. Hanya kalau saya mengatakan istilah pencuri domba tidak boleh ditempatkan karena mengingat ini memang domba Allah, tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh mengkritisi gereja-gereja tertentu yang secara ya kurang ajar juga mempengaruhi jemaat di gereja lain, ya, dengan cara-cara misalnya mereka buka gereja nih di satu gereja yang sebenarnya sudah ada gereja di situ, tapi mereka buka jarak mungkin, padahal itu ada aturan sebenarnya sesuai hukum. Melanggar hukum yang ditetapkan pemerintah juga dosa. Nah kalau buka gereja lalu melanggar hukum, nah ini masalah. Misalnya syaratnya berapa meter, saya tidak tahu lah. Katakanlah 500 meter atau 1 kilo lah. Tapi dia buka 100 meter saja di situ, lalu dia memang kebetulan dalam gereja itu entah pendetanya atau pendukungnya atau para sponsornya, donaturnya itu berduit gitu. Jadi dibuatlah canggih, lebih karena konteks sekarang misalnya sound systemnya, lightingnya, ya, videotronnya, LED-nya, dan lain-lain. Lalu dengan cara ini kemudian memang dia target, dia sudah ada maksud di hati. Target untuk merampas atau mengambil, mempengaruhi dengan cara kotor. Seperti itu kotor tuh, itu cara kotor tuh. Mempengaruhi anggota gereja di sebelah tuh, akhirnya pindah semua. Jadi itu seperti dia buka ban Goodyear di samping tambal ban. Ya habis ini tambal ban. Ya seolah-olah begitu penggambaran sederhananya. Jadi ini yang terjadi di kota-kota besar kan. Ini yang terjadi di kota-kota besar. Ya seperti di Surabaya, Surabaya, Jakarta. Saya sering diundang ke kota-kota besar untuk berkhotbah dan saya kadang-kadang harus menegur keras di sana. Ya misalnya di kota Surabaya, di gereja tertentu. Saya coba bertanya ketika berkhotbah, pernah tidak gereja ini berdoa buat gereja itu? Itu spontan jemaatnya tidak, karena memang di sana tuh saingan. Karena sudah terluka, satu rampas satu. Bahkan ada lagi lebih parah, karena pendetanya mau berkuasa sendiri. Sinodenya mau berkuasa sendiri, atau gereja lokalnya mau berkuasa sendiri. Itu sampai sewa semacam ormas dari agama tertentu, ya bukan Kristen, karena punya duit nih, untuk melakukan demo dan pressure untuk pendeta yang baru buka gereja ini ditutup, harus tutup. Ngeri kan? Ini ngeri sekali saudara-saudara. Ini cara-cara yang tidak benar, menurut saya seperti itu. Nah karena mereka pikir ini domba nih pikir hanya lahan untuk, bukan untuk, padahal di kawanan domba di sini gembala kala itu kasih makan domba. Kalau yang ini bukan kasih makan domba, mereka mau peras itu domba punya susu, mereka mau gunting dia punya bulu demi income pribadi, keuangan pribadi, keuangan gereja. Nah ini di mana-mana nih. Aduh ini bahaya sekali. Makanya kalau saudara lihat di YouTube hari-hari ini thumbnail YouTube judulnya macam-macam. Persaingan GMS dan GSJS misalnya, Betani Nginden dan lain sebagainya. Waduh itu orang-orang itu ya bisa jadi mereka buat mereka fitnah, tapi bisa jadi juga itu fakta.
Dan kalau mau tanya ini misalnya di kota Surabaya atau Jakarta, tanyalah kepada orang Kristen di sana. Coba ini benar atau tidak? Ada lagi gereja yang hanya untuk menutup gereja lain supaya jangan buka. Mereka punya cara begini. Saya tahu satu gereja dia mau sewa ini gedung-gedung yang besar di kota besar. Itu sekitar 1 sampai 2 miliar. Tapi karena pendeta yang satu nih melihat ini kompetitor dan berbahaya bagi gereja mereka, maka gedung itu dia bayar 30 M hanya untuk dikosongkan. Anda lihat di sini yang menang apa? Duit, karena ini banyak gereja sekarang bisnis. Tidak lagi seperti nasihat firman Allah yang Petrus bilang, kasih makan itu kawanan domba Allah. Ya. Dan Petrus ini, Petrus, Paulus, Filipus, itu tidak ada masalah kalau gereja yang dirintis oleh Paulus, misalnya Galatia. Tapi Petrus juga bimbing jemaat di Galatia, itu ada di 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Di situ, ya. Jadi itu biasa sebenarnya, harusnya begitu. Itu dari sisi pendetanya, ya. Ya, jadi tolonglah supaya sehat gitulah. Makanya saya kalaupun orang ke gereja Tuhan yang saya gembalakan, saya bilang pergi ya, tak usah pindah gereja lah. Kecuali yang terlalu serius sekali Anda harus pindah gereja ya. Misalnya Anda memang gereja di gereja yang sesat atau gereja yang secara pengecut tidak beritakan Injil, lalu Anda harus pindah ke gereja tertentu demi keselamatan rohanimu, dan engkau memang mau diisi untuk dipakai dan menjangkau orang lain, ya saya pikir itu alasan yang tepat. Tapi kalau hanya jadi kutu loncat yang tidak jelas, tersinggung sedikit pindah, lihat yang lampu menyala-menyala sound system baru kau pindah, lihat ada pendeta terkenal kau pindah, menurut saya itu kurang tepat. Ya. Dan pendeta-pendeta juga kalau orang datang jangan buru-buru bujuk, tanya alamat, tanya ini segala macam. Makanya waktu Pak Philip Mantova bikin KKR di Kupang itu, kan dikritik semua gereja. Karena gereja GMS itu kan baptis orang di lapangan sini. Dan saya yakin yang dibaptis itu bukan orang kafir. Itu orang-orang yang sudah bergereja, anggota gereja tertentu, ya, yang juga sudah dibaptis. Lalu diundanglah dibaptis, baptisan massal di lapangan Polda, bukan? Dan melahirkan protes dari gereja-gereja lain. Kan tidak sehat. Katanya mau oikumene. Tapi kok oikumene ujung-ujungnya baptis orang kayak begitu, kan dikritisi. Ya, merusak persaudaraan antara gereja, kan begitu. Lalu apalagi gereja tertentu yang berusaha pergi jemput jemaat gereja lain dengan mobil, bujuk, kunjungi. Dan mereka anggap ini jiwa baru. Mana jiwa baru ini? Saya sendiri, saya kalau orang tanya di gereja berkembang, itu jemaat dari gereja lain berkunjung itu. Saya tidak ada satu keinginan untuk menjadi besar berdasarkan kuantitas. Sedangkan orang yang datang gereja di gereja Tuhan yang kita gembalakan misalnya, ya, ini jujur-jujur saja nih di tempat saya. Banyak teman dari Gemit berkunjung. Masa itu langsung jadi jemaat Tuhan tempat saya? Kan tidak. Saya juga tidak larang jemaat Tuhan di tempat kami berkunjung ke gereja lain masalahnya. Bahkan saya dengar ini benar atau tidak, katanya teman-teman dari Gemit Immanuel Epura, anak-anak mudanya, mereka itu mau bikin ibadah kunjungi sinode lain atau sesama Gemit atau GBI. Nah itu keren, justru itu terlalu bagus untuk mencegah kutu loncat. Bagus sekali ya. Ingat ya, pindah gereja tidak dibenarkan kalau bukan hal-hal mendasar, ya hal-hal mayor seperti faktor doktrinal, kesesatan atau pendetanya sudah bersinah lagi tidak bertobat secara moral dan berbahaya, mengorbankan domba-domba yang mungkin masih kategori bayi dan lain sebagainya. Menurut saya itu memang bisa dibenarkan kalau orang pindah gereja. Tapi kalau hanya orang baru datang, dia hanya
hanya berkunjung, jangan langsung minta nomor telepon, langsung pergi besuk. Kelihatannya besuk, tapi itu besuk busuk. Nah, ini istilahnya. Itu besuk busuk, itu perhatian busuk, itu perhatian yang ada udang di balik batu. Tidak bisa demikian dong. Ya. Makanya kenapa waktu GMS bikin KKR orang marah besar. Dan yang marah tidak berdosa, yang marah tuh marah tepat. Karena banyak hal yang melanggar kebersamaan, melanggar prinsip-prinsip oikumene, melanggar prinsip-prinsip gereja Tuhan, begitu ya. Memang di satu sisi hak asasi, tetapi sekali lagi ya, hak asasi bukan karena hal-hal yang tidak benar, begitu ya. Apalagi Anda yang tukang tersinggung lalu pindah-pindah gereja. Itu tidak benar itu, saudara. Dia memang tukang tersinggung, suka show, dia suka istilahnya mau kasih tunjuk, bilang dia hebat, dia pintar. Orang begini setan. Dia pindah kemana, dia akan jadi setan di situ. Dan gereja yang terima dia, kalau sampai nyaman, nah sama dan dia sama-sama setan. Kalau gereja yang benar yang menekankan Injil, menekankan prinsip karakter Kristus, yaitu rendah hati, ya, melakukan apa-apa selalu berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang harus melakukan apa yang harus kami lakukan, hanya mencari kemuliaan Allah, hanya mencari menjunjung tinggi kebenaran, ya, berdamai tapi damai di atas dasar kebenaran, kekudusan. Nah, pasti tidak akan bisa terima orang-orang sombong, orang-orang angku, orang-orang makam puji, orang-orang so hebat, tidak bertobat tapi mau menonjol. Ini kurang ajar. Dan gereja yang terima orang begini, gereja paling sial yang akan merasakan sendiri dampak kesialan itu. Pasti. Tidak bisa tidak. Makanya pendeta yang betul-betul mengerti apa yang Petrus sampaikan, gebalangan kawanan dombaku, dia tidak akan melakukan cara-cara yang tidak benar. Seperti saudara kalau baca ini ayat terus dia bilang begini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, ya, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, ya. Jadi jangan dengan paksa, ya, jangan paksa orang untuk jadi anggota, ya. Jangan paksa orang untuk hal-hal yang tidak alkitabiah. Jangan. Kalau kita mendorong mereka untuk hidup kudus, mendorong mereka, tapi tetap dengan cara-cara pemberitaan yang jujur, ya. Tidak boleh dengan cara-cara yang kotor. Harus dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Nah, ini dia. Jadi orang baku rampas gereja, ya misalnya di mall, saudara bayangkan ini di mall ini. Di mall gereja, satu di bioskop di atas, satu di lantai. Itu waktu mau datang itu asarnya sudah dilatih bilang begini. Kasih tahu yang di sana ada artis hari ini. Karena memang ada artis. Ngeri itu. Di sini aja. Sampai panggil, karena tuh sampai tarik-tarik ada artis. Aduh, saya nih kadang-kadang, makanya kalau saya pergi ke sana, itu pasti saya bombardir. Mana bisa saya kasih tinggal begitu? Saya bilang, kalian ini cari apa? Ini ayat bilang gembalakan domba bukan cari keuntungan. Lihat saya, kalian sudah model begitu, tidak mungkin beritakan firman. Nanti semulai cerita mereka pun penglihatan, kesaksian palsu. Kesaksian yang palsu itu ya kesaksian yang tidak sesuai firman Allah, bahkan bertentangan dengan firman Allah. Tapi ya inilah, kadang-kadang ini orang-orang yang mengaku Kristen, saya tidak tahu dia domba sejati atau dia kambing, atau dia bebek, atau dia ular, atau dia babi, atau dia anjing. Saya tidak tahu, karena Alkitab memberikan gambaran-gambaran beberapa binatang kan. Ada domba, ada kambing, ada ular beludak, ya. Ada juga babi dan anjing. Nah biasanya kalau kelompok babi dan anjing, ini saya mesti ngomong. Babi dan anjing ini kan orang yang suka main dosa, suka main lumpur, tapi caranya bagaimana? Kalau dia pergi ke gereja mana yang tegur dosa, dia pindah. Pindah ke gereja yang tidak tegur dosa, ya. Kalau di gereja yang kira-kira mulai khotbah keras tentang homo misalnya, ya. Tentang ini LGBTQ,
Itu pindah lagi, dia pindah ke lain. Nanti pendeta itu singgung, dia pindah lagi. Jadi bukan cari kebenaran, mau cari pembenaran di situ. Nah ini makanya saya juga bilang dari sisi gembala juga harus hati-hati. Dari jemaat ini ya kita harus waspada juga. Karena yang Petrus bilang gembalakan ini domba. Tapi kalau sudah tidak mau digembalakan ya mungkin bukan domba. Bisa jadi kambing. Bisa jadi ular. Bisa jadi babi atau anjing. Karena di dalam 2 Petrus ya, masih Petrus tapi di surat yang kedua sebagai data pembanding. 2 Petrus 2 itu dikatakan di dalam ayat 20 ini tentang Kristen palsu, nabi palsu. Bahaya kalau dia masuk gereja. Ini kadang-kadang suka pindah-pindah gereja yang begini juga nih. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, kelihatannya, ya tidak ada kelihatan tapi ini pasti demikian. Karena nanti kita lihat ayat selanjutnya. Tetap telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bahkan Yesus sendiri dalam Matius pasal 7 itu ayat 6. Secara tegas Yesus berkata. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Jadi orang-orang begini tidak semuanya domba ya. Ini gembala harus tahu. Nah ada fenomena begini lagi. Ini ngeri juga. Jadi kelihatan dalam gereja pikir domba. Padahal ini bukan domba. Serigala. Ya. Serigala yang berbulu domba. Atau anjing berbulu domba. Atau babi berbulu domba. Atau ular berbulu domba. Nah orang-orang ini kalau ada di gereja. Yang kasihan bisa pendetanya. Ini ada fenomena lain lagi. Yang kasihan pendetanya. Kalau kau khotbah, kalau yang tadi kan ada jemaat yang tidak tahan makanya dia pindah tuh. Kalau ini tidak, mereka demo sampai pendetanya yang pindah. Anda lihat itu. Jadi inilah fenomena suka duka, cerita, pengalaman di balik urus domba. Ya. Ada gembala yang bukan gembala sejati karena mata duitan, cari keuntungan dan selalu khotbah yang enak-enak saja dan membawa perpecahan dan suka mencari untung. Makanya di dalam Roma itu ya, surat Roma pasalnya yang ke-16 mulai ayat 17, Rasul Paulus bilang begini untuk jenis gembala-gembala mata duitan, muka uang ya. Hanya cari keuntungan pribadi bukan Injil yang sejati. Ayat 17 dari Roma 16. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Ya, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Ayatnya yang ke-18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah ini dia. Jadi mulutnya manis karena memang Tuhannya perut. Mereka tidak cari kebenaran itu. Mereka memang cari apa? Cari kaya, cari uang. Ya. Makanya orang-orang seperti ini saudara-saudara memang harus kita tegur keras. Harus tegur keras. Makanya kepada Titus, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam Titus ya, Titus pasal 1 ayat 11 dia bilang begini, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengaco banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak
untuk mendapat untung yang memalukan. Dan memang kata untung di dalam Petrus tadi itu terjemahannya bilang uang kotor. Jadi kalau melayani Tuhan hanya motivasi uang, itu uang kotor, bukan uang bersih. Ya. Kalau uang bersih itu kau menginjil, kau beritakan Injil, nyatakan kebenaran, bayar harga, tidak kompromi dosa, ya tidak soya manusia, tidak hamba uang. Kau diberkati, cocok. Bagus itu. Tapi kalau yang begini-begini, kasih lembut-lembut supaya berpikir supaya pengusaha tambah uang, ini bahaya. Makanya diberkatilah pendeta-pendeta yang pegang prinsip ini ya. Jangan pernah mau dibodohi dengan uang. Akar segala kejahatan itu cinta uang. Karena cinta uang, karena buru uang menurut 1 Timotius pasal 6 itu ayat 9-10 yang cari kaya, cari uang, orang bisa runtuh, iman dikorbankan, bahkan binasa. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara, kita punya posisi di mana? Kalau kita pendeta, hati-hatilah. Ya, melayanilah dengan jujur. Jangan bujuk-bujuk umat orang. Ya, jangan, walaupun istilah pencuri domba tidak tepat, tapi tetap jaga etika. Jangan pergi pengaruhi orang secara kurang ajar. Begitu. Karena hanya mau cari nama besar, cari keuanganmu tinggi, ini bahaya. Ya. Dan buat pendeta juga yang mengeluh, wah jemaat yang kami layani pindah semua. Cek dulu ibu pendeta, pak pendeta, mereka pindah gara-gara apa? Ini juga koreksi. Karena banyak itu saya ketemu mereka pindah karena ibu atau pak ajarnya tidak jelas. Khotbah 15 menit saja. Itu pun tidak gali apa-apa, jadi mereka bingung. Begitu. Ini semua kita dikoreksi nih. Ya kita fair saja, semua yang berkaitan dengan ini harus dikoreksi. Banyak juga orang pindah gereja karena bapak pendeta dan ibu pendeta tidak belajar. Atau pendeta tidak bertobat, perokok keras, pemabuk keras, bahkan selingkuh, baru naik khotbah. Ya jemaat pindahlah. Kamu kurang ajar berharap orang setia. Lu mau siksa siapa di situ? Orang tersiksa secara rohani. Mereka nggak ada masalah. Kadang-kadang saya ketemu orang nggak masalah mau dukung, mau duit apa mereka bisa kasih. Hanya tolong ajar kami butuh bertumbuh. Begitu Pak Pendeta, Ibu Pendeta yang merasa bilang, aduh koleteku kurang. Iya, karena kamu juga tidak belajar, makanya jemaat pindah toh. Makanya belajar, banyak berdoa. Jangan sombong, otak pas-pasan, anti pendeta lain lagi. Aduh sorry saya ngomong. Kadang-kadang kemampuannya pas-pasan, khotbahnya juga kayak, aduh. Tidak ada bikin membangun rohani orang, tapi anti dengan pendeta A, anti dengan pendeta B, anti dengan ini itu. Kau anti itu dan penyesat. Pendeta benar kau jangan anti. Semakin kau anti itu pendeta, itu jemaat nanti tambah cari itu pendeta. Catat itu. Mel Atok yang omong. Supaya jelas. Kadang-kadang kurang jelas. Jadi kita harus kasih jelas. Karena di dalam ayat yang kita bahas ini tidak bisa masuk terus sampai ayat berikut. Tapi aduh. Ya. Sebab di ayatnya yang ini 2 itu dia bilang tetapi dengan pengabdian diri. Ya kalau pengabdian diri ya jam doamu kencang, jam belajarmu kencang. Ya semua boleh kunjungi besok, itu bagus. Tapi yang paling utama pengajarannya. Dan perilaku kita, karakter kita. Begitu, supaya jadinya jemaat bertumbuh ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya mengoreksi kita semua ya. Baik pendetanya, jemaatnya ya. Cintailah organisasi kita masing-masing dan doronglah organisasi kita mencintai firman. Karena kalau cinta organisasi yang tidak cinta firman itu sama dengan sembah berhala. Ya, kau tidak menyembah Yesus, kau sembah sinode. Dengar itu. Karena banyak orang sinodenya dia junjung tinggi. Sinodenya tidak ada menekankan Injil. Kau sembah berhala tuh. Kau tanda saya mulut, saya berani nyatakan ini. Kau ajak diskusi pun saya kasih jelas. Kau terang, kau punya otak. Apa itu berhala? Yang merusak hubunganmu dengan Yesus berhala.
terlalu cinta pendeta, bahkan sampai gara-gara itu pendeta kau tidak sembah Tuhan, kau tidak cari kebenaran, kau tidak melayani maksimal, kau kompromi dosa, bahkan pendeta mau ajak kau bikin dosa, kau ikut. Nah, kau sembah pendeta, bukan sembah Yesus. Jadi berhala itu apa saja, sinode bisa jadi berhala, pendeta bisa jadi berhala, ya, diri sendiri bisa jadi berhala, bukan hanya patung, bukan hanya kuburan, bukan hanya hal-hal seperti harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Istri, anak pun bisa jadi berhala. Makanya Yesus bilang, barang siapa yang mengasihi ayah, ibunya, anaknya, laki-laki, perempuan, lebih daripadaku tidak layak bagiku. Di dalam Matius 10, ayat 37-38. Ya. Jadi singkirkan berhala-berhala, maupun baik tradisional maupun modern dari hidup kita. Ya. Tuhan berkati.